Bab 191. Sampai bab 200. Investasi. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Perkataan Andreas yang memberikan lampu hijau itu tentu saja membuat Nyonya Haris semakin tersenyum lebar. Namun hal yang berbanding terbalik terlihat di wajah Vivian. Perempuan itu masih menampilkan raut murungnya. Seluruh perhatiannya saat ini sama sekali tidak pada perusahaan Haris. Bahkan dia tidak peduli dengan keadaan perusahaan itu akan seperti apa nantinya. Dia hanya ingin hidup dengan bahagia dan tentram. Dia ingin menikah dengan pemuda kaya raya dan menjadi istri yang akan membuat semua orang iri karena hidup dengan nyaman. Dengan begitu maka perusahaan Haris tidak ada hubungan apapun lagi, kan dengan dirinya. Yang membuatnya sangat sedih saat ini adalah sikap Andre yang begitu tega dengan dirinya serta masa depannya yang terlihat semakin suram. Melihat Vivian yang masih hening tanpa berniat merespon pertanyaan Andreas sedikit pun membuat Nyonya Haris gregetan di tempatnya. Dia menyenggol lengan Vivian dan berkata, "Kenapa bengong? Buruan bilang makasih sama Pak Andreas." "Makasih buat apa?" tanya Vivian linglung. "Tentu aja karena Pak Andreas mau membantu perusahaan kita." "Kamu kenapa sih?" kesal Nyonya Haris. "Yang aku peduliin hanya Kak Andre dan pernikahanku. Bukannya perusahaan sialan itu," jawab Vivian. "Kurang ajar," marah Nyonya Haris sambil melayangkan tamparan cukup keras pada pipi Vivian. "Nenek sudah stres setengah mati karena perusahaan keluarga kita. Sedangkan kamu hanya peduli sama Andre yang enggak berguna itu. Kenapa kamu enggak bisa bantu nenek buat menanggung beban nenek?" "Bodoh," maki Nyonya Haris. Vivian memegang sebelah pipinya sambil memandang Nyonya Haris tidak percaya dan menangis kembali. "Kenapa nenek tampar aku? Apa hubungannya perusahaan Haris denganku? Aku, kan enggak kerja di sana juga. Kenapa nenek enggak tampar Alena sialan itu aja?" teriak Vivian lagi yang membuat Nyonya Haris melotot. Dia tidak menyangka cucu perempuannya ini berani membangkang seperti ini. Baru saja dia hendak berseru marah. Vivian segera berbalik dan berlari keluar. Nyonya Haris berseru pada Glenn, "Kejar dia dan bawa balik." Glenn hanya mengangguk dan berlari keluar menyusul putrinya itu. "Maaf, Pak, membiarkan Bapak menyaksikan kejadian memalukan barusan," ujar Nyonya Haris sambil tersenyum paksa pada Andreas dan dibalas hal yang serupa oleh lelaki itu. "Saya lihat sepertinya dia sangat terpukul. Kalau boleh saya tahu, apa yang telah terjadi?" tanya Andreas. Nyonya Haris menghembuskan nafasnya dengan keras. "Semua karena keluarga kami yang sial telah mendapatkan menantu yang sungguh amat sangat enggak berguna." Selanjutnya mengalirlah cerita tentang Tama dan Alena yang pergi meninggalkan keluarga Haris menyebabkan mereka menjadi seperti sekarang ini. Yang versi yang diceritakan oleh tua itu adalah dengan menumpahkan segala kesalahan pada keluarga Chandra yang telah mengkhianati keluarga Haris. Bahkan dia berkata bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka membuat dirinya harus berlutut dan memohon mereka untuk mengampuni keluarganya. Mendengar cerita Nyonya Haris yang seperti itu membuat Andreas mau tidak mau juga diserang perasaan kesal. Ternyata di dunia ini ada anak durhaka yang seperti ini juga. Keterlaluan sekali. "Pak, Anda adalah CEO di perusahaan Modes. Kalau bisa membantu kami, maka kesulitan yang dihadapi oleh kami pasti akan teratasi," ujar Nyonya Haris sambil menghapus air matanya. Sebenarnya mengenai investasi antar perusahaan seperti ini merupakan sesuatu yang cukup penting di perusahaan kami. Saya harus tahu dulu dan mengenal dengan jelas seluk-beluk perusahaan Haris dengan lebih detail dan memahami apakah pantas atau tidak, dan akan berinvestasi seberapa besar. Selain itu saya juga harus tahu akan membutuhkan waktu berapa lama untuk balik modal. Setelah tahu barulah saya dapat mengambil keputusan apakah akan menanamkan modal saya atau tidak. Tentu saja Nyonya Haris tahu bahwa perusahaan miliknya tidak mendatangkan keuntungan apapun untuk calon investor lainnya. Tidak akan ada orang yang bersedia menanamkan modalnya. Setelah kontrak kerjasamanya dengan Houston batal, semua orang mulai memandang perusahaannya sebelah mata. Perusahaan miliknya ini bergerak di bidang konstruksi. Semua proyek didapat dari tawaran orang lain. Jika tidak, maka mereka tidak akan ada kegiatan bisnis apapun. Jadi siapapun yang saat ini akan memberikan uangnya pada Haris maka bisa dikatakan salah seorang orang paling bodoh ataupun bisa juga disebut sebagai orang terkaya yang tidak tahu mau menghamburkan uangnya kemana. Andreas tentu bukan orang yang bodoh.
Dia sudah pasti tidak ingin membantu tanpa ada imbalan yang akan datang padanya. Nyonya Haris berpikir sejenak sebelum kembali bersuara. Pak, begini saja. Karena saya lihat kamu baru saja tiba di Jakarta dan papamu juga dekat dengan suami saya. Bukankah sebaiknya kita menjalin hubungan yang lebih dekat lagi? Bagaimana kalau kamu menginap saja di rumah kami beberapa hari? Tawar Nyonya Haris. Apakah bisa? Saya orang asing dan tinggal di sini. Bagaimanapun kan Vivian masih belum menikah. Saya khawatir akan menjadi omongan orang lain, ujar Andreas. Dia sedikit tertarik dengan tawaran Nyonya Haris. Dia sengaja mengatakan kalimat seperti itu untuk mengetahui apakah Vivian juga tinggal di rumah itu atau tidak. Jika dia menanyakannya secara langsung pada Nyonya Haris maka niatnya akan langsung diketahui oleh perempuan itu. Namun perempuan secerdik Nyonya Haris tentu saja langsung menangkap maksud dari ucapan Andreas itu. Tujuannya mengundang Andreas untuk tinggal di rumahnya adalah untuk membujuk Vivian dan menciptakan kesempatan agar keduanya dapat menjadi lebih dekat. Dengan begitu maka Andreas pasti akan setuju untuk membantu perusahaan Haris. Bagaimanapun Andreas adalah seorang presiden direktur dari perusahaan ternama Modest Group. Jika sesuai dengan rencananya maka bukan hanya dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan Haris, tapi juga bisa mengembalikan martabat keluarganya di mata masyarakat kota ini. Tenang saja, Vivian termasuk putri yang penurut. Dia juga pasti akan menyambutmu dengan senang hati untuk tinggal di rumah ini. Dan juga villa kami ini meski sudah tua tapi termasuk cukup privat jadi tidak akan ada yang tahu kalau kamu menginap, ujar Nyonya Haris sambil tersenyum lebar. Andreas mengangguk dan berkata, kalau begitu saya nurut saja ya buat merepotkan kalian beberapa hari ini. Kebetulan juga beberapa hari ini ada beberapa proyek di Jakarta. Sekalian Anda jelaskan sedikit tentang perusahaan Anda untuk menentukan apakah saya bisa menanamkan modal di sana, ujar Andreas. Nyonya Haris menganggukkan kepalanya dengan senang. Bagus sekali. Saya minta orang beresin kamar dulu. Oh iya. Sejujurnya kamar yang akan kamu tempati nanti ada di seberang kamar Vivian. Kalau ada perlu apa-apa kamu bisa cari dia, bisik Nyonya Haris lagi. Seketika mata Andreas bersinar cerah. Bagus sekali. Ternyata perempuan tua di hadapannya ini pintar juga. Meski dirinya banyak uang dan tidak kekurangan wanita tapi jika dia bertingkah macam-macam di luar sana akan dengan mudah diketahui oleh istrinya. Namun jika tinggal di kediaman Haris dan dapat tidur dengan Vivian, tentu saja dia tidak perlu khawatir akan ketahuan oleh istrinya. Di mata istrinya mereka adalah keluarga sendiri. Dia datang kemari juga atas permintaan papanya. Jadi istrinya tidak akan curiga sama sekali. Benar-benar sempurna. 192. Minta maaf Glenn berhasil menahan langkah Vivian sebelum perempuan itu keluar dari kediaman Haris. Dia berusaha membujuk putrinya yang ngambek karena baru saja mendapatkan tamparan dari neneknya itu. Namun Vivian masih keras kepala tidak ingin kembali. Dia merasa nasibnya yang bisa sampai seperti ini juga disebabkan oleh sang nenek. Jika bukan karena neneknya dia juga tidak mungkin semiris sekarang ini bukan. Pemikiran untuk kabur dari rumah tiba-tiba hinggap di kepalanya. Dia merasa semakin jauh dia pergi akan semakin baik. Tapi mendengar bujukan sang papa membuat dirinya ragu dengan pemikiran yang sempat terlintas tersebut. Vivian, kalau kamu mau pergi dari sini, memangnya kamu berencana kemana? Kamu bahkan enggak ada pekerjaan tetap. Di luar sana juga enggak ada tempat tinggal. Kamu mau ngontrak rumah dan cari pekerjaan di luar? Tanya sang papa. Mungkin nenek memang sudah keterlaluan. Tapi sekarang kita mengandalkan nenek untuk hidup kan? Kalau enggak memangnya ada cara lain lagi. Beliau pengambil keputusan mutlak di keluarga kita, jelas Glenn pada Vivian. Vivian tenggelam dalam kesunyiannya dan memikirkan kembali ucapan sang papa. Jika dia pergi dari rumah sudah pasti harus melepaskan yang dia punya sekarang. Itu tandanya dia tidak akan punya apa-apa lagi. Masa dia harus tinggal di jalanan? Bagaimanapun juga dia termasuk putri kedua di keluarga Haris kan? Jika diketahui oleh orang-orang, bukankah dia akan menjadi bahan omongan semua masyarakat? Pa, nenek terlalu bertindak sesukanya. Dia benar-benar keterlaluan. Papa, gimana kalau kita pindah dari sini saja? Ujar Vivian dengan nada memelas. Glenn menghela nafas berat. Pindah. Kalau kita pindah sekarang kita tidak akan punya apa-apa lagi.
Nenek bisa hidup berapa lama lagi? Kalau dia sudah nggak ada maka villa ini dan seluruh aset keluarga Haris akan menjadi milik kita. Kalau kita pindah sekarang. Om kamu kalau balik ke sini gimana? Kita semakin nggak ada kesempatan lagi, terang Glenn. Mendengar penjelasan Glenn membuat Vivian semakin ragu. Meski Alena dan neneknya sedang dalam hubungan yang tidak baik. Tapi jika dirinya keluar dari rumah ini, ada kemungkinan Alena melihat adanya kesempatan dan kembali pulang lagi. Memikirkan hal ini membuat tangisan Vivian semakin keras. Pa, tapi kita juga nggak mungkin diginiin terus sama nenek. Aku sudah nggak tahan dengan sikap nenek. Pa, kamu jangan berpikir terlalu banyak lagi. Sekarang di rumah masih ada tamu. Jangan sampai orang lain jadikan ini sebagai bahan untuk menertawakan kita. Tunggu tamunya sudah balik dulu. Papa bakalan kasih kamu uang buat kamu berlibur dan menenangkan pikiran. Bujuk Glenn lagi. Vivian mengangguk dengan lemah. Iya pa, dia mengikuti papanya yang masuk kembali ke dalam rumah dan melihat neneknya yang baru saja mengantarkan Andreas masuk ke dalam kamar tamu dan tengah berjalan turun dari tangga. Melihat Vivian yang baru saja masuk ke dalam rumah membuat perempuan itu menghampiri cucunya dengan cepat dan raut penuh penyesalan. Vivian, maafkan nenek. Tadi itu nenek yang salah karena nenek terlalu bingung harus berbuat apa. Kamu mau maafin nenek kan? Dia berusaha membuat Vivian baik padanya karena dirinya sadar bahwa cucu perempuannya inilah yang menjadi harapannya. Oleh karena itu langkah pertama adalah meminta maaf pada Vivian. Sedangkan Vivian yang kaget diserang dengan permintaan maaf dari sang nenek hanya melongo bingung. Selama ini neneknya tidak pernah mengaku dirinya salah di depannya. Mendengar kalimat tersebut membuat kekesalannya mereda mendadak. Nyonya Haris menarik tangan Vivian dan menuntunnya untuk duduk di sofa. Vivian, kamu tahu sendiri kan keluarga kita sedang menghadapi masalah yang cukup berat. Tanya Nyonya Haris memulai monolognya. Iya, aku tahu. Nek, Vivian menganggukkan kepalanya. Kamu kan sekarang sudah batal nikah dengan Andre. Karena masalah ini juga banyak dijadikan bahan tertawaan sama orang di luar sana. Sebenarnya nenek juga enggak niat buat ungkit masalah ini di depan kamu. Tapi memang realita yang terjadi seperti ini, kan? Mendengar ucapan sang nenek mau tidak mau membuat Vivian kembali menangis. Dia sedih dan marah karena seluruh orang di kota ini tahu dirinya ditolak. Karena ini juga dia yakin dia tidak akan pernah bisa menikahi pemuda. Nyonya Haris mengusap air mata yang mengalir di pipi Vivian dan berkata, Vivian, kamu sedari dulu selalu diperlakukan seperti Tuan Putri. Nenek, papa, dan mama kamu semua manjain kamu. Kakak kamu juga sayang sama kamu. Makanya kamu enggak pernah mau serius sekolah. Setelah tamat juga enggak mau kuliah. Tapi semua itu enggak jadi masalah buat kami semua. Hanya saja dengan keadaan keluarga kita yang seperti ini kamu mau enggak mau harus dipaksa untuk berubah menjadi lebih dewasa dan bantu memikul beban keluarga. Kalau enggak maka kita semua pasti akan semakin terpuruk. Vivian mengangguk lagi dan berkata dengan nada penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Nek, aku terlalu egois dan hanya ingin bersenang-senang. Jadinya enggak ada kelebihan yang aku bisa untuk bantu meringankan beban keluarga kita sekarang. Dia menggenggam kedua telapak tangan Vivian dengan erat dan kembali, Vivian. Yang melanjutkan ucapannya, lalu kita biarlah berlalu ya. Kamu itu cucu perempuan kesayangan nenek. Nenek enggak mungkin salahin kamu. Sekarang ada satu kesempatan emas buatmu. Enggak hanya sebagai pembuktian diri kamu sendiri tapi juga dapat menyelesaikan permasalahan keluarga kita. Kamu mau mencobanya? Tanya sang nenek. Vivian mengangguk lagi dengan semangat 45. Mau. Aku mau. Nek, Glenn dan Arkan yang mendengar hal tersebut segera mendekat dengan wajah penuh minat. Ma, apa itu? Tanya Glenn tidak sabar. Jawabannya adalah Andreas yang sekarang ini tinggal di kamar tamu lantai atas, jawab Nyonya Haris. Emangnya dia setuju mau bantuin kita? Tanya Glenn. Enggak, dia datang kemari hanya untuk membalas budi papa kamu saja. Enggak ada niat untuk membantu kita sama sekali, jawab Nyonya Haris sambil menggelengkan kepalanya. Glenn yang masih belum mengerti kembali bertanya. Terus maksud mama apa? Maksudnya itu Vivian harus mengambil kesempatan sama Andreas. Mama lihat dengan jelas kalau dia tertarik sama Vivian. Jelas Nyonya Haris yang membuat Glenn melotot. Ma, jangan bilang kalau mama minta Vivian jadi teman tidur sama Andreas itu.
Dia bahkan lebih tua dari aku. Ma, sahut Glenn. Terus kenapa? Emangnya kalau umurnya lebih tua jadi masalah? Balas Nyonya Haris balik bertanya. Andre memang umurnya jauh lebih kecil. Tapi apa yang dia kasih waktu Vivian menjalin hubungan begitu lama dengannya bahkan sempat hamil anaknya. Dia hanya menyakiti Vivian aja. Lanjut Nyonya Haris. Tapi kan itu wajar. Mereka sama-sama saling suka. Tapi si Andreas itu sudah tua bangka. Jawab Glenn. Terus kalau tua bangka kenapa? Dia punya uang yang banyak. Punya harta, tahta, dan kekuasaan. Kurang apa lagi? Sama dia bukannya hidupmu lebih enak? Ujar Nyonya Haris sengit. Glenn mengibaskan tangannya. Enggak boleh. Urusan Vivian dan Andre masih bisa kuterima. Tapi kalau mau putriku sama Andreas, aku menolak dengan keras. Menolak, Cih. Terus kamu sanggup hidup miskin. Kalau perusahaan Haris bangkrut kamu bisa dapat apa dari mama? Villa tua ini. Decih Nyonya Haris. Jangan lupa kita masih ada utang di bank. Kalau beneran bangkrut maka villa ini juga akan disita. Ujar Nyonya Haris penuh penekanan. Mama enggak gitu permasalahkan hal itu. Toh hidup mama juga enggak akan lama lagi. Tapi bagaimana dengan kalian? Ikut Chandra tinggal di rumah kumuh gitu. Lanjut perempuan tua itu lagi. Glenn tenggelam dalam kebisuannya. Dia tidak ingin mengorbankan putrinya namun dia juga tidak sanggup hidup susah. Saat lelaki itu tenggelam dalam kebimbangannya, terdengar Vivian yang bersuara dan berkata, Nenek, kalau dia bisa bantu kita maka aku bersedia bersamanya. Tapi aku ada satu syarat, ujar Vivian dengan nada datar. Syarat apa? Tanya Nyonya Haris dengan semangat. Aku mau menempati posisi yang pernah ditempati Alena di kantor. Jawab Vivian. Bab 193. Permintaan Andreas. Malamnya Vivian yang baru saja selesai mandi keluar dengan selembar handuk saja dan membuka kamar Andreas. Kemudian sepanjang malam itu, tidak terlihat lagi Vivian keluar dari kamar tamu yang ditempati oleh Andreas itu. Keesokan paginya, Andreas dan Vivian turun ke lantai bawah bersama-sama dengan wajah Andreas yang cerah. Secerah matahari pagi ini, Glenn dan istrinya Diana yang tengah duduk di meja makan hanya memasang wajah masam ketika melihat pemandangan seperti itu. Andreas juga tahu suami istri itu tidak menyukai hubungan yang tengah terjadi antara dirinya dan putri mereka. Menyadari hal itu akhirnya dia membuka suara tanpa ragu dan berkata, Aku sudah memutuskan untuk menyuntikkan dana sebesar 80 miliar untuk perusahaan Haris. Demi menunjukkan niatku maka hari ini akan segera aku transfer 10 miliar dulu. Sisanya akan disusul dalam bulan ini juga. Kalimat itu tentu saja membuat seluruh orang yang tengah berada di sana bersorak gembira. Raut masam Glenn dan istrinya juga sirna dalam detik berikutnya. Mereka segera berdiri dari duduknya dan bersalaman dengan Andreas. Nyonya Haris berseru dalam hati. Dengan cepat dia segera menelepon pihak perusahaan untuk memberitahu tentang hal ini dan menyampaikan bahwa begitu dana telah masuk. Segera proses. Selain itu dia juga memberitahukan bahwa Vivian yang akan menjadi direktur yang baru. Andreas mengambil ponselnya dan menghubungi bagian keuangan kantornya untuk segera mengirimkan dana pada rekening perusahaan Haris agar dapat membayar utang-utang terlebih dahulu. Di waktu yang bersamaan dia juga mentransfer sejumlah uang pada Vivian sebagai uang saku perempuan itu. Dalam satu malam saja Vivian dapat mengembalikan jiwa muda lama hilang dari dirinya. Oleh karena itu dia berjanji akan memanjakan perempuan itu dan berencana untuk melanjutkan hubungan gelap mereka. Yang telah setelah mentransfer uang itu dia berkata pada Nyonya Haris dan Glenn serta istrinya. Aku ada permintaan lancang pada kalian semua dan berharap kalian bisa menyetujuinya. Nyonya Haris yang sudah tenggelam dalam rasa bahagianya dengan sumringah berkata, Kita ini kan keluarga, jangan ngomong sesuatu yang sungkan seperti itu. Apapun permintaan kamu silakan disampaikan saja, kamu itu penyelamat keluarga kami. Jadi semua permintaanmu pasti akan kami turuti. Ujar Nyonya Haris dengan pasti. Andreas melirik Vivian sekilas sebelum berkata, Aku dan Vivian bisa dibilang sama-sama saling suka. Meskipun umur kita terpaut cukup jauh tapi cinta tidak memandang umur, kan? Jadi aku berharap kalian bisa merestui hubunganku dengan dia, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Selain itu pasti akan membantu keluarga Haris juga.
Meski Vivian tidak suka dengan Andreas tapi dia tetap saja tidak bisa menolak lelaki itu karena uang yang dimilikinya. Dia yang baru saja menerima sejumlah uang dari lelaki itu ditambah lagi mendengar ucapan Andreas barusan membuatnya semakin senang. Asalkan dia berhasil mengambil hati lelaki itu maka hidupnya akan sejahtera dan makmur. Nyonya Haris menganggukkan kepalanya dan dengan cepat dan menjawab. Karena kalian sama-sama suka. Tentu saja saya akan sangat merestui kalian. Meskipun Glenn masih sedikit sulit menerima. Tapi memikirkan masa depan keluarganya nanti akan sangat terbantu oleh uang dari Andreas membuatnya mau tidak mau menyetujui dan menerima saja. Untuk urusan ini kalian saja yang mengambil keputusan. Kami semua tidak ada kendala, ujar Glenn. Diana yang masih tidak terima berkata, Pak Andreas, setahuku kamu sudah memiliki keluarga. Sedangkan putri kami Vivian masih belum menikah. Kalau hubungan kalian diketahui orang di luar sana bagaimana nasib dia nanti? Tenang saja, aku pasti akan menikahi Vivian nanti, ujar Andreas dengan pasti. Menikahi Vivian. Semua orang yang berada di sana otomatis bersorak dalam hati. Bagus sekali. Demi membuktikan niatnya yang serius pada Vivian. Andreas kembali bersuara. Sebenarnya banyak yang tidak tahu kalau aku masih banyak bisnis lainnya di luar sana. Kedepannya aku pasti akan banyak meminta bantuan perusahaan Haris dan menjadikan Haris perusahaan terbesar di Jakarta. Vivian yang mendengar ucapan Andreas segera memeluk lelaki itu di hadapan semua orang sambil menangis bahagia. Vivian merasa dirinya seakan diberikan kesempatan yang baru lagi saat ini. Oh iya, 2 hari lagi di Jakarta sini ada acara puncak untuk bisnis konstruksi dan aku dapat undangannya. Nanti kalian ikut aku hadiri acara itu. Dan aku bakalan kenalin kalian ke semua orang dan juga memberitahu bahwa perusahaan Haris adalah bagian investasi dariku. Terus nanti kamu mau kenalin aku ke yang lainnya sebagai apa? Kamu mau bilang hubungan kita ini apa? Tanya Vivian dengan manja. Andreas tertawa dan menjawab. Untuk sementara tahan dulu ya. Kamu yang sabar aja. Aku bakal bilang kalau aku itu om kamu. Setelah ada waktu yang pas buat cerai dengan istriku. Barulah aku akan menikahimu dengan sah dan resmi. Vivian tersenyum lebar dan berkata dengan manja. Yes, aku mau di samping kamu terus. Mau temenin kamu tua. Andreas menepuk telapak tangan Vivian. Tenang, sayang. Semua itu bakalan terwujud. Kabar mengenai perusahaan Haris tidak langsung diberitakan ke publik. Oleh karena itu Tama masih belum mengetahui kabar terbaru ini. Beberapa hari ini dia hanya sibuk bolak-balik antara rumah dan rumah sakit untuk menjaga mertuanya. Kondisi mertua lelakinya itu sudah jauh lebih baik. Hanya tinggal istirahat beberapa hari di rumah sakit agar kondisinya menjadi lebih pulih. Kabar mengenai sembuhnya Chandra dari cacat berat sudah menyebar luas hingga membuat semua orang heboh. Dalam sejarah kedokteran belum ada orang yang berhasil menyembuhkannya dan juga orang yang sembuh dari cacat parah. Tapi setelah mendengar kabar bahwa yang mengobatinya adalah Dr. Wisnu, banyak orang yang menganggap hal tersebut wajar. Tidak ada seorang pun yang meragukan kehebatan Dr. Wisnu. Setelah kejadian Chandra kali ini, nama dokter itu semakin melejit hingga menjadikannya sebagai dokter nomor 1 di lokal maupun internasional yang berlomba-lomba ingin mewawancarainya. Negara ini, banyak wartawan bahkan banyak pabrik obat dan rumah sakit yang ingin mengajukan kerjasama dengannya. Namun semua itu ditolak mentah-mentah oleh Dr. Wisnu. Dia tidak ingin mengambil kesempatan yang seharusnya milik Tama ini untuk keuntungannya pribadi. Bagaimanapun yang seharusnya menjadi omongan semua orang adalah lelaki itu. Bukan dirinya. Demi menunjukkan rasa terima kasih dan rasa hormatnya pada Tama, dia memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Dr. Wisnu merasa dengan menetap di sini barulah dia mendapatkan kesempatan untuk membalas kebaikan lelaki itu. Dia berencana untuk membuka klinik di sini. Selain membantu mengobati orang-orang, dia juga bisa sambilan mendapatkan banyak info mengenai Tama. Tentu saja orang yang paling bahagia mendengar bahwa Dr. Wisnu akan menetap di Jakarta adalah Ivy. Perempuan itu sudah jauh tenggelam dalam pesona Tama hingga membuatnya selalu terbayang-bayang wajah Tama sebelum tidur. Meski dia tahu Tama telah menikah dan memiliki istri tapi tetap saja tidak bisa memadamkan rasa sukanya pada lelaki itu. Seperti perempuan lainnya yang ada di luar sana. Dia merasa hubungan Tama dan Alena belum sedalam itu sehingga dirinya masih memiliki kesempatan.
Jika dia bisa tinggal di Jakarta, maka kesempatannya semakin terbuka lebar. Dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan makan untuk mertuanya, Tama mendapat telepon dari Dr. Wisnu. Pak Tama, saya menyewa sebuah tempat yang tidak jauh dari kantor Bu Alena untuk membuka klinik obat tradisional. Untuk selanjutnya saya akan menetap di Jakarta. Jika ada yang dibutuhkan silahkan hubungi saya kapan pun, saya pastikan akan langsung datang saat itu juga. Ujar Dr. Wisnu dengan santun. Baik, terima kasih banyak, ujar Tama singkat. Bab 194. Acara puncak. Pagi ini Alena sudah rapi dengan makeup tipis yang terpoles di wajah cantiknya hingga membuat Tama kembali terpana pada istrinya itu. Sayang, biasanya kamu ke kantor juga enggak pernah dandan. Tumben banget hari ini pakai makeup. Emangnya ada acara khusus? Tanya Tama penasaran. Biasanya Alena memang selalu berangkat ke kantor dengan wajah polos tanpa polesan bedak sedikit pun. Hal tersebut tidak mengurangi kadar kecantikannya sama sekali. Oleh karena itu Tama heran kenapa hari ini perempuan itu sedikit berdandan. Hari ini ada acara puncak konstruksi. Kamu temenin aku ya. Kantor kita kan baru berjalan. Mumpung kita diundang jadi bisa sekalian cari tahu ada kesempatan bagus apa, ajak Alena. Siapa yang ngadain? Kenapa bisa undang kita? Tanya Tama heran. Houston yang punya acara, dan yang kasih undangan ke aku juga Melissa langsung, ujar Alena sambil tertawa kecil. Pantesan, Tama memang jarang mengurusi urusan Houston jika tidak penting sekali. Oleh karena itu dia tidak mengetahui acara ini sama sekali. Mungkin juga acara ini sengaja dibuat oleh Melissa untuk membantu kantor Alena yang baru saja mulai berjalan. Setibanya di tempat berlangsungnya acara, tempat itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Laki-laki yang hadir mengenakan jas rapi dengan membawa pasangan perempuannya yang tampil menawan. Tama yang asing dengan bagian bisnis konstruksi tidak mengenal satu orang pun yang berada di sana. Namun berbeda dengan Alena yang sempat menduduki jabatan direktur di perusahaan Haris dulu. Perempuan itu mengenal cukup banyak orang. Saat pertama kali menginjak tempat tersebut dia sudah sibuk menyapa beberapa orang. Dia menemani Alena berkeliling dan saling bertukar kartu nama pada beberapa orang. Namun mendadak dia menyadari sepertinya orang-orang yang berada di sana mulai berjalan mendekati seorang lelaki dan mengelilinginya. Tama menyipitkan matanya ketika melihat perempuan yang berada di samping lelaki itu adalah Vivian. Dengan kening berkerut dia bertanya pada Alena dengan suara rendah. Haris bukannya sudah bangkrut. Kenapa Vivian juga datang ke sini? Alena mengikuti arah pandang Tama dan menggeleng. Aku juga enggak ngerti. Aku dengar Mama bilang Haris mendapatkan suntikan dana dari seorang investor. Dan mendadak mereka kebanjiran proyek. Lipatan pada kening Tama semakin dalam. Siapa yang menanamkan dana di perusahaan itu? Meskipun dia tidak mengumbar permasalahannya dengan keluarga Haris. Linda, Aldi, dan Albert sudah mengetahui hal itu. Meskipun mereka tidak tahu seharusnya sudah mendapat kabar bahwa Houston sudah memutus kontrak dengan Haris. Bukankah orang itu sudah gila jika memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan Haris di saat seperti ini? Sekilas dia mendengar dua orang di sampingnya yang tengah berbicara mengenai lelaki itu. Itu kayaknya CEO Modest Group. Andreas Haris. Oh, ternyata dia orangnya. Kayaknya dia juga jadi ketua di Asosiasi Kamar Dagang deh, tambah orang yang satunya lagi. Iya, benar, dia orangnya. Kok bisa? Sebenarnya karena keluarga Suteja enggak berencana mengambil posisi ketua di asosiasi itu. Kalau enggak yang jadi ketuanya sudah pasti orang dari Suteja. Kedua alis Tama semakin tertaut. Ternyata mereka berhasil seorang pebisnis dari perusahaan ternama di Surabaya. Dan yang paling penting mengapa orang itu juga memiliki nama Haris di belakangnya. Apakah lelaki itu kerabat dari keluarga Haris juga menggaet? Sayang. Kamu tahu Andreas ini ada hubungan apa dengan keluarga Haris? Keluarga jauh ya? Tanya Tama. Enggak tahu juga. Aku enggak pernah dengar kami punya hubungan keluarga sama dia. Jawab Alena. Aneh. Seharusnya CEO dari perusahaan besar enggak mungkin mau berhubungan dengan keluarga Haris yang tidak ada apa-apanya. Enggak mungkin lagi bawa Vivian untuk menghadiri acara ini. Jangan-jangan dijadikan simpanan. Gumam Tama. Ngaco. Dia saja lebih tua dari om aku. Enggak mungkin lah. Potong Alena dengan cepat.
Vivian saat ini tengah tersenyum sangat lebar karena dirinya telah menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Andreas juga memperkenalkan Vivian sebagai keponakannya dan akan menjadi penerus perusahaan Haris. Selain itu, lelaki itu juga memberitahu pada orang-orang di sana bahwa dirinya telah berinvestasi di perusahaan Haris. Hal ini jugalah yang membuat orang-orang di sana semakin tunduk dan hormat pada Vivian. Bahkan ada orang yang mengajukan kerjasama dengan perusahaan Haris demi menjalin hubungan baik dengan Andreas. Detik itu juga membuat Vivian yang sedari dulu tidak pernah diperlakukan seperti itu menjadi sangat antusias. Terlintas sosok Alena di kepalanya saat itu juga. Bukankah perempuan itu selalu merasa dirinya hebat? Bukannya perempuan itu juga yang sudah menertawakannya karena batal menikah dengan keluarga Aresta? Dirinya yang sekarang bahkan telah mendapatkan Andreas yang jauh lebih hebat dibandingkan Andre, bahkan telah menjadi direktur di perusahaan Haris. Nenek saja bersikap baik dengan dirinya. Masih mau bersaing dengannya. Mendadak dia teringat sepertinya Alena akan menghadiri acara ini juga karena perempuan itu baru saja membangun perusahaan baru. Apakah perempuan itu telah datang? Mata Vivian menyapu seluruh tempat ini sambil sedikit berjinjit melihat sekitar untuk mencari keberadaan Alena. Tidak butuh waktu lama dia menemukan sosok Alena yang tengah berdiri tidak jauh darinya dan terlihat tengah bersisian dengan Tama. Dia mengeratkan rahangnya menahan amarah yang seakan ingin membuncah keluar. Hari ini dia pasti akan membalaskan dendamnya semua. Kakak sepupuku dan suami enggak bergunanya juga datang ke sini. Kita ke sana buat sapa mereka, sambil menarik lengan Andreas. Ajak Vivian. Andreas hanya mengangguk dan berkata, Vivian, biarkan aku yang balasin dendam kamu ke mereka hari ini. Yang telah mereka lakukan ke kamu akan aku balasin satu persatu. Bahkan lebih. Memang cuma kamu yang paling baik sama aku. Ujar Vivian dengan manja. Andreas hanya tertawa senang. Di mana mereka? Kenalin aku ke mereka. Hari ini aku bakalan ajarin mereka bagaimana jadi orang yang benar. Siapa suruh mereka ganggu wanitaku? Ujar Andreas lagi dengan tersenyum miring. Memikirkan sebentar lagi dendamnya akan terbalas membuat Vivian senang hingga membuat langkah kakinya menjadi sangat ringan ketika menghampiri Alena dan Tama. Wah, aku pikir siapa yang datang, ternyata anak keluar toh. Sama suaminya yang enggak guna. Ternyata kalian bisa menghadiri acara seperti ini juga. Yang baru saja diusir. Dia mengarahkan matanya dari kepala hingga ujung kaki Alena kemudian berdeci sinis. Alena, bukannya kantor kamu baru buka? Satu orang karyawan pun enggak ada kan? Perusahaan abal-abal gitu berhak ikut acara seperti ini. Kayaknya pihak Houston sudah buta kali ya. Lanjut Vivian lagi. Menyadari niat Vivian ketika menghampiri mereka adalah untuk melakukan sesuatu yang buruk membuat Tama mengeluarkan aura dinginnya. Vivian, baru beberapa hari yang lalu kami nangis dan minta ampun waktu nenekmu kasih kamu pelajaran. Sekarang udah lupa rasanya Mendengar ucapan Tama yang seperti itu membuat emosinya seketika memuncak. Dengan wajah menggeram marah dia berkata, Tama, kamu enggak usah sok ngajarin aku. Kamu pikir aku masih Vivian yang dulu? Dengar baik-baik, kamu enggak cukup berhak buat berbicara denganku. Kamu pikir kamu siapa? Aku bahkan enggak pernah anggap kamu pernah ada, jawab Tama dengan santai. Jangan pernah mengira kamu orang yang hebat dan mikir bisa menghancurkan keluargaku. Keluarga Haris yang sekarang sedang dalam tahap menuju puncaknya. Kenapa? Kamu berhasil gaet orang kaya. Ujar Tama sambil tersenyum miring. Vivian menghadap ke Andreas dan menunjuk lelaki itu sambil berkata, dia adalah CEO dari Modes Group. Andreas Haris. Sekarang dia investor terbesar di perusahaan Haris. Kamu masih berani macam-macam denganku. Satu kalimatnya saja sudah bisa menutup perusahaan kalian seumur biji jagung itu. Bahkan bikin kalian mati dengan mengenaskan di kota ini. Lanjut Vivian dengan angkuh. Yang baru mata perempuan itu beralih ke arah Alena dan memandang kakak sepupunya itu dengan tatapan luar biasa dingin. Alena, kamu merasa diri kamu hebat kan? Hebat karena bisa membuat Houston membantumu buat menghancurkan Haris kan? Ingat, bumi ini berputar. Mulai detik ini selama ada Pak Andreas. Perusahaan Haris tidak akan semudah itu dilawan. Perusahaan Haris akan semakin maju bahkan jauh di atas kalian. Ujar Vivian dengan nada penuh penekanan.
Dia melangkah ke hadapan Alena selangkah lebih dekat dan menunjuk wajah perempuan itu dengan telunjuknya sambil berkata, "Dan kamu akan berakhir dengan menyedihkan di kota ini. Kamu akan kehilangan semuanya, dan aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan nenek memohon ampun." Alena tidak bergeming. Wajahnya tetap datar dan tenang seperti sedia kala. "Kamu tenang aja, meskipun aku enggak punya banyak kelebihan. Tapi aku jauh lebih berusaha keras dibanding kamu. Mungkin kalian bisa berlutut di depanku demi uang. Tapi tidak denganku," ucap Alena tanpa rasa takut sedikit pun. Ketenangan Alena memancing emosi Vivian hingga ke ubun-ubun. "Kamu masih keras kepala, hah? Fine. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan Pak Andreas pada keluarga kalian." Tama menatap Andreas yang tengah berdiri di samping Vivian dengan tatapan penuh penilaian. Dia mengeluarkan tawa kecil dan bertanya pada Andreas. "Dari omongan dia kamu mau bantu keluarga Haris balas dendam?" Yang ditanya seperti itu belum merespon. Matanya menatap Alena lurus-lurus. Dia tidak menyangka Andreas perempuan yang ada di hadapannya ini jauh lebih cantik dibandingkan Vivian. Hatinya kembali bergetar melihat kecantikan Alena hingga membuatnya terbengong-bengong. Mendadak hatinya merasa kesal. Dia telah menghabiskan uang yang sangat banyak hanya demi Vivian yang tidak seberapa cantik jika dibandingkan dengan kakak sepupunya itu. Sedangkan Tama yang katanya lelaki tidak berguna bisa mendapatkan istri secantik bidadari. Bab 195. Selamat tinggal para wanita. Kemudian, dia pun memandangi Tama dari atas ke bawah dan ke atas lagi. Dia bertanya, "Oh, jadi kamu menantu sampah itu?" Tama pun menjawab dengan tenang. "Saya Tama. Ada perlu apa?" Andreas berkata dengan dingin. "Aku dengar kamu telah mempermalukan Vivian. Apa benar?" Tama mengangguk. Memangnya kenapa? Andreas berpikir bahwa dengan mengungkap identitasnya, Tama akan langsung berlutut dan tunduk padanya. Tapi di luar dugaan, Tama justru terlihat berani di hadapannya. "Sombong sekali kamu anak bau kencur. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Aku Andreas Haris." "Masih tidak tahu juga siapa Andreas Haris." Tama justru mencibir. "Sampah seperti kamu. Tidak usahlah memberi tahu saya." Andreas tersinggung dan marah. "Meskipun aku tidak tinggal di Jakarta, tapi dengan yang mengendalikan seisi Jakarta, seekor naga bahkan bisa melintasi sungai dan lautan. Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Kamu orang pertama yang berani kepadaku. Artinya kamu mencari aku punya. Aku bisa mati." Tama menyunggingkan senyum sinisnya dan menatap Andreas dengan tatapan dingin. "Di Jakarta ini, sekalipun kamu adalah harimau atau bahkan naga, kamu harus berbaring dan tunduk padaku. Karena di Jakarta ini hanya aku, Tama Renza, naga yang sesungguhnya." Andreas terkejut dengan respon Tama. Tapi dia mencoba untuk menguasai diri dan berkata dengan tenang. "Vivian benar. Kamu benar-benar seorang menantu yang bau busuk. Dan kamu mengatakan kalau kamu adalah naga. Haha, di mataku, kamu tidak lebih dari sekadar serangga." Dia lalu menatap ke arah Alena dan tersenyum dingin. "Alena, aku sudah lama mendengar tentang kecantikanmu. Rupanya kabar itu benar. Aku melihat sendiri hari ini. Menurutku, percuma kamu hidup seperti ini. Hanya akan membuatmu susah saja. Bagaimana kalau ikut denganku saja? Aku janji untuk memperlakukanmu dengan jauh lebih baik." Sambil menunjuk ke arah Vivian, Andreas berkata kepada Alena, "Lihatlah Vivian. Dia mau ikut denganku. Dan aku memberinya uang 10 miliar. Sekarang kalau kamu mau ikut denganku, aku akan memberimu 20 miliar. Gimana?" Kali ini Alena sangat tersinggung dan marah. "Dasar kamu tidak tahu malu," teriaknya. Andreas tertawa terbahak-bahak. "Meski aku tidak tahu malu. Tapi percayalah, kungfuku di ranjang masih sangat hebat. Mungkin aku akan langsung jatuh cinta padamu setelah mencobamu sekali saja." Tama seketika marah mendengar itu. Tiba-tiba tinju keras mengarah ke wajah Andreas. Bang! Seketika wajah angkuh Andreas hancur dengan sekali pukul. Tulang hidungnya patah. 4 giginya rontok. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Tidak ada yang mengira bahwa ada seseorang yang berani menghajar Andreas yang memang terkenal sombong itu. Andreas bukan hanya pemiliki perusahaan modes yang terkenal itu, tapi dia juga adalah ketua Kamar Dagang Wilayah Barat yang merupakan jabatan prestisius di kalangan pebisnis. Posisi yang sangat elit. Saat ini Andreas tengah tersungkur di lantai dengan wajah yang penuh darah.
Dia menunjuk-nunjuk Tama dan berteriak marah. Sampah bau busuk. Beraninya kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. Tama membalas dengan dingin. Aku tidak hanya akan memukulmu. Tapi aku akan menghancurkanmu. Tama melangkah maju dan meletakkan kakinya di selangkangan Andreas sambil berkata dingin. Hei, bukankah kamu suka bermain-main dengan wanita? Mulai dari sekarang, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada semua wanita. Selamanya, Andreas ketakutan parah karena berpikir Tama akan menginjak kemaluannya. Wajahnya seketika pucat, meski dia berpikir Tama adalah orang yang bisa dia bunuh. Tapi apa yang dia hadapi saat ini sungguh membuatnya takut luar biasa. Dia benar-benar bisa hancur jika Tama semakin keras menginjaknya. Andreas pun berpikir tidak ada gunanya membunuh lalu memutilasi jasad Tama ribuan kali. Jika pada akhirnya dia sendiri mengalami penderitaan seksual selamanya. Sebagai seorang pria yang kaya raya, dia selalu bisa memilih siapa saja wanita untuk dikencani. Tapi tanpa kemampuan seksual itu lagi, itu semua tidak ada gunanya. Kekayaannya akan terasa sia-sia. Dia pun buru-buru meminta ampun kepada Tama. Tama, saudaraku, kalau ingin sesuatu, katakan saja, kata Andreas dengan nada terbata-bata penuh ketakutan. Tama tampak menahan kakinya dan dengan tersenyum menjawab. Gimana? Takut. Wajah Andreas dipenuh keringat dingin, dia mengangguk dan berkata, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon, ampuni aku yang jahat ini. Beri aku kesempatan satu kali lagi. Sebenarnya yang ada di dalam pikiran Andreas adalah meminta ampun dengan segala cara. Bila perlu harus berlutut, demi keselamatan alat vitalnya. Jika itu berhasil, maka dia akan dengan mudah menyuruh orang untuk membunuh Tama tanpa basa-basi untuk membalas dendam. Tama bukannya tidak tahu isi otak licik Andreas. Dia pun mengikuti permainan itu. Layaknya tikus yang tengah mengajak bermain kucing. Oke, karena kamu meminta aku untuk memaafkanmu, maka aku maafkan. Tapi aku ingin mendengar kamu memanggilku, ayah. Orang-orang di sana tampak terkejut dengan permintaan itu. Semua tidak paham maksudnya. Tergambar jelas ekspresi ketidakrelaan di wajah Andreas. Seorang pria besar dan angkuh seperti Andreas harus memanggil anak muda seperti Tama dengan panggilan ayah di depan banyak orang. Ini benar-benar melecehkannya, apalagi secara umur. Lebih pantas bagi dia untuk dipanggil ayah oleh Tama. Jika itu dia lakukan, bukankah semua orang di sana akan menertawakannya? Tapi bagaimanapun juga, Andreas berpikir bahwa alat vitalnya jauh lebih penting dari apapun. Saat Andreas dilanda kebingungan, Tama tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu memilih ini. Baiklah, aku akan melakukannya. Ucapkan selamat tinggal dengan kehidupan liarmu. Maka Tama pun sedikit menekan selangkangan Andreas. Saking paniknya, tiba-tiba Andreas terkencing-kencing hingga membasahi celana dan lantai. Ayah, aku salah. Ayah, tolong jangan diinjak lagi. Setelah mengucapkan itu, Andreas menangis getir. Dia menyadari kekeliruannya hari ini. Kenapa tidak membawa pengawal-pengawalnya? Jika ada pengawal, maka mimpi buruk ini tidak akan pernah terjadi. Wajahnya tidak akan hancur dipukul Tama hingga dipaksa memanggilnya, ayah. Itu membuatnya sangat malu, karena telinga mendengar sendiri tawa-tawa kecil dari mereka yang menyaksikan. Seorang bos perusahaan modes dipukuli oleh seorang pria muda, kencing di celana, dan memanggilnya ayah. Itu terlalu memalukan. Melihat ini, Vivian dengan marah berkata, Tama, hentikan. Kamu sudah keterlaluan. Andreas yang telah merasa malu, berkata dingin kepada Tama, sudah cukupkah? Tolong lepaskan aku. Tama mengangguk. Baik, karena kamu sudah meminta ampun dan memanggilku ayah, maka aku pun harus menepati janjiku. Andreas akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Tanpa dia duga, di detik berikutnya, Tama berkata dengan dingin, tapi, barangmu ini sebaiknya jangan digunakan lagi. Daripada kamu gunakan untuk berfoya-foya setiap hari di masa depan. Lebih baik dihilangkan saja. Tidak ada gunanya. Mungkin ini ide yang menarik. Bab 196. Terjerembab di urin sendiri. Andreas yang berada di bawah tekanan spontan bertanya dengan panik. Apa maksudmu? Tama tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menginjak keras barangmu ini. Aku hanya akan membuangnya saja. Andreas memang merasakan sedikit tekanan dari sepatu Tama pada kemaluannya.
Tapi tidak seberapa. Dia hanya takut bahwa Tama akan benar-benar menginjaknya keras-keras. Sejak menguasai ilmu-ilmu di dalam kitab sakti hitam putih, Tama dengan mudahnya bisa mengendalikan energi untuk disalurkan sesuai kepentingannya. Dengan sekali hembusan nafas kecilnya saja, kali ini dia telah menghilangkan kejantanan Andreas. Hawa hangat merasuki selangkangannya, tapi dia terlalu sibuk dilanda kepanikan hingga tidak mempedulikannya. Tama dengan lembut melakukan misinya itu. Di sisi lain, Andreas sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak tahu bahwa kejantanannya sudah hilang. Kelak dia akan menyadari bahwa miliknya itu memang masih utuh, namun sudah tidak berguna lagi untuk memuaskan nafsu liarnya. Andreas sangat takut dan panik. Dia berharap bisa segera lepas dari keadaan menakutkan ini. Dia berharap ada pengawalnya yang datang dan menolongnya. Maka dia akan langsung membunuh Tama. Dengan terbata-bata dia bertanya, "Boleh aku pergi?" Tama balik bertanya, "Kamu tanya ke siapa?" Kali ini Andreas menaikkan nadanya. "Tentu saja sama kamu." Tama menimpali dengan senyum kecut, "Aku ini siapamu?" Wajah Andreas menjadi semakin kusut. Dia paham betul maksud Tama. Tama melakukan itu agar Andreas memanggilnya ayah lagi. Sial, ini penghinaan. Andreas pun merasa muak dengan ini. Andreas pun menggertak, "Tama, jangan keterlaluan kamu. Kamu bilang kalau tadi aku memanggilmu ayah. Kamu akan melepaskanku. Kenapa kamu tidak menepati janjimu?" Tama tersenyum dan menjawab, "Karena aku tidak tahu malu." Tama menatapnya dengan dingin. Diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu tidak memanggilku lagi dengan benar sekarang, jangan salahkan aku kalau aku tidak sengaja menginjak barangmu ini." Andreas sangat ketakutan. Dia dengan terbata-bata menjawab, baik, Dia berpikir kalau dia telah kehilangan muka setelah memanggilnya sekali tadi. Dia terlanjur malu dan tidak rugi kalau memanggilnya sekali lagi. Yang penting Tama harus melepaskannya. Sehingga dia bisa pergi dan menelepon seseorang. Andreas pun berkata lirih, "Ayah, biarkan aku pergi." Tama mengangguk puas. "Anak yang baik. Oke, ayah menyelamatkanmu kali ini. Pergilah." Mendengar itu, Andreas buru-buru berdiri dan hendak menghampiri Vivian. Kini lantai marmer menjadi licin akibat urin Andreas yang tercecer di sekitarnya. Sangat menjijikkan. Semua orang menyaksikan itu. Dia menjadi sangat malu. Andreas pun mendengar tawa riuh orang-orang. Dia pun ingin segera melangkah dengan cepat. Tapi yang terjadi adalah dia justru terpeleset dan terjatuh dengan wajah yang terjerembab di genangan urin sendiri. Tawa orang-orang menjadi semakin keras. Vivian yang tidak tega melihat itu, buru-buru menarik tangan Andreas dan membantunya bangkit. Mereka pun pergi dengan sangat terburu-buru. Alena tampak khawatir. Dia berkata kepada suaminya itu, "Tama, Andreas itu orang besar, dan kamu sudah membuatnya malu seperti itu. Bagaimana jika dia balas dendam?" Tama tersenyum sedikit. "Sayang, bukankah aku tadi sudah mengatakannya? Dia adalah harimau atau bahkan naga yang hanya bisa berbaring di depanku. Di Jakarta sangat luas ini. Dia tidak memiliki tempat untuk menyombongkan diri," kata Tama menenangkan istrinya. Yang Alena berkata dengan ragu, "Aku tahu kamu berteman dengan orang-orang besar di Jakarta ini. Tapi itu bukan jaminan, kan? Kalau tiba-tiba mereka tidak mau membantumu lagi gimana?" Tama mengusap pundak istrinya dengan lembut. "Sayang, kamu boleh meragukan siapapun di seluruh dunia. Tapi jangan pernah meragukan suamimu," kata Tama dengan penuh senyuman. Alena menatap lembut wajah suaminya yang tampak percaya diri. Tiba-tiba dia terkejut bahwa wajah lembut suaminya itu tanpa dia sadari bisa mendominasi dunia. Saat Alena masih terpaku, wajah Tama mendadak berubah drastis. Dia melihat Andreas kembali dengan terubur-buru diikuti 4 orang berbadan besar. Mereka terlihat sangar dan bukan orang sembarangan. Jika dilihat sepintas, dalam posisi seperti ini jelas bahwa orang-orang itu akan dapat dengan mudah membunuh Tama. Tapi saat ini, misi utama mereka hanyalah satu, yaitu menghajarnya saja. Hal pertama yang dia rencanakan adalah memaksa Tama memanggilnya kakek di depan umum. Tujuannya adalah mengembalikan martabatnya yang telah jatuh setelah dipaksa memanggilnya ayah. Setelah itu, mungkin dia akan mencari kesempatan lain untuk membunuh Tama. Andreas tidak akan gegabah dengan membunuhnya sekarang. Dia hanya ingin memberikan pelajaran yang lebih dalam kepadanya.
untuk membalas rasa malu yang sudah dia terima baru saja. Rasa malu itu adalah yang pertama kali dia peroleh selama hidup di dunia lebih dari 50 tahun. Selama ini Andreas tidak pernah merasa semalu itu hingga ditertawakan orang banyak. Andreas menunjuk ke arah Tama dan berkata dengan keras kepada pengawalnya. Siapa yang bisa menghancurkan barangnya di depanku? Aku akan memberi hadiah 2 miliar. 2 miliar tentu adalah uang yang sangat besar bagi para pengawalnya itu. Kini 4 orang berbadan besar itu bergegas menuju ke arah Tama. Alena yang menyaksikan itu spontan panik dan teriak ketakutan sambil menarik Tama untuk kabur. Tapi upaya Alena tampak sia-sia. Tama dengan kokoh berdiri di sana tanpa bisa digoyahkannya. Tidak ada kata kabur atau melarikan diri di dalam kamusnya. Seorang ahli bela diri penguasa kitab sakti hitam putih tentu tidak akan terganggu dengan tantangan seperti itu. Bahkan perasaan takut pun tidak berani hinggap di dalam pikiran Tama. Keempat pria berbadan besar itu melihat sosok Tama seperti sebuntal kertas uang berwarna merah yang sangat tebal. Mereka sangat tergiur dengan uang itu. Dan langsung tanpa basa-basi mempercepat langkahnya ke arah Tama. Sementara itu, Tama hanya tersenyum melihatnya. Matanya telah mengunci setiap gerakan dari 4 orang itu. Dan akan langsung menghancurkan keempatnya saat jaraknya sudah dekat. Salah seorang pengawal melangkah lebih cepat dari yang lain sambil berkata keras. Bocah bau kencur, beraninya kamu mempermalukan Pak Andreas. Aku akan mengambil nyawamu. Setelah mengatakan itu, kini posisi orang itu sudah persis di depan Tama. Seluruh nafas orang-orang di sana seperti terhenti. Mereka menduga Tama akan langsung terkena serangan dari pria berbadan besar itu. Tapi betapa terkejutnya mereka semua saat melihat Tama tiba-tiba melompat sangat tinggi untuk menghindar. Dan justru berhasil menendang dada pria itu secara telak. Buk, pengawal bertubuh besar yang tingginya 190 cm itu pun terpental jauh ke belakang. Seperti orang terbang, Tama telah memperhitungkannya. Dia secara tepat mematahkan 14 tulang rusuk pria itu dengan sekali tendang. Padahal jumlah tulang rusuk hanya ada 20 buah. Maka lebih dari setengahnya telah patah. Fatal. Saat dia terpental ke belakang, darah segar langsung menyembur keluar dari mulutnya. 3 orang pengawal lain di belakangnya tampak kepayahan menahan kawannya yang terpental ke arah mereka itu. Maka salah seorang dari mereka pun ingin bergegas mendekati Tama sebelum didahului yang lain. Demi uang 2 miliar. Tapi tanpa diduga, belum sempat dia melangkah, Tama sudah ada di depan mereka. Dan langsung menghajar ketiganya hingga terpelanting dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Ark! Terdengar teriakan keras dari para pengawal itu yang tampak kesakitan. Semua orang di sana tampak tercengang melihat adegan luar biasa itu. Tiba-tiba seorang wanita parubaya di sekitar sana berteriak. Dia, reinkarnasi Yip Man. Dia Tama melirik dan tersenyum menanggapi ibu itu. Yip Man, bahkan 10 kali kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanku, kata Tama dengan santai. Baginya, meskipun Yip Man adalah seorang ahli bela diri yang diakui dunia, dia tetaplah manusia biasa. Sementara Tama, dia memiliki ilmu-ilmu dari kitab sakti hitam putih yang dibungkus dengan kemampuan supranatural lain. Tentu sehebat apapun orang biasa, tidak mungkin menandinginya. Kini, dari 4 pengawal berbadan tinggi besar itu, salah satunya telah pingsan tak sadarkan diri, yaitu yang pertama kali ditendang oleh Tama. Sementara 3 sisanya, tersungkur di tanah dengan cedera patah tulang yang beragam di sekujur tubuh. Mereka hanya bisa berbaring di lantai sambil merintih kesakitan. Bab 197. Begitulah akibatnya para pengawal yang telah tak berdaya itu seketika takut dengan tatapan mata Tama. Sedangkan para penonton merasa telah melihat orang super layaknya dewa, mereka semua roboh bahkan sebelum menyentuh Tama. Tama berjalan tenang menghampiri 3 orang yang terkapar itu. Menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin lalu bersuara. Mau-maunya kalian jadi anjingnya orang lain. Risikonya ya seperti ini. Tiba-tiba Tama menginjak kaki kanan salah satu dari mereka. Krek, tempurung lutut pun seketika remuk. Jeritan keras menghiasi lokasi di sana. Kini Tama menggeser kakinya ke kaki kiri orang itu dan bersiap melakukan hal yang sama. 2 orang pengawal menyaksikan hal ini dan seketika berteriak ketakutan meminta ampun pada Tama. Tama berkata dengan dingin, kalian adalah gangster. Saat kalian menyakiti orang lain, apa kalian punya belas kasihan?
Bukankah kalian lebih kejam dari ini? Hari ini, aku akan membiarkan kalian pergi. Kelak, aku akan mengawasi kalian. Kalau kalian masih bertindak bodoh seperti ini kepada siapapun, apalagi orang lemah, aku tidak akan lagi mengampunimu. Percuma negeri ini memiliki orang seperti kalian. Dan ini pembalasan untuk mereka yang telah kalian lukai. Krek, Tama menginjak lutut yang ada di bawah kakinya. Tak lama kemudian, Tama dengan cepat menginjak 4 lutut yang tersisa hingga menimbulkan kegaduhan yang luar biasa di sana. Jerit kesakitan keras dari para gangster serta teriakan takut dan para penonton menjadikan suasana menjadi semakin dramatis. Kini, sedikitnya ada 3 orang sampah masyarakat yang sudah tidak bisa lagi berdiri. Kepanikan sekarang melanda Vivian dan tentu saja Andreas. Andreas sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Tama akan menjadi orang kuat sekaligus kejam. Datang dengan membawa 4 pengawal. Kali ini Andreas kembali sendirian. 4 pengawal itu sudah tidak lagi berdaya. Padahal mereka semua adalah petarung profesional. Bahkan salah satu di antara mereka pernah menjadi juara nasional bela diri beberapa tahun yang lalu. Kaki Andreas kini bergetar hebat. Celananya yang masih basah dan bau pesing kini terasa lebih basah lagi. Dia pun dengan kaki yang berat mencoba untuk berbalik. Hendak melarikan diri. Tidak ada gunanya berpura-pura minta ampun lagi. Tama pasti sudah tidak akan mempercayainya lagi. Tiba-tiba terdengar seseorang berbicara keras di balik kerumunan massa. Hei! Dasar anjing tua! Beraninya kamu main-main dengan Pak Tama. Tatapan semua orang kini tertuju pada sumber suara. Orang-orang dengan tertib menepi dan memberikan jalan untuknya. Terlihat Johan berjalan tenang diikuti beberapa pria bertubuh kekar dengan baju hitam. Mereka berjalan dan berhenti tepat di depan Andreas. Andreas menjadi sangat panik. Dia bertanya, kamu siapa? Plak, Johan menamparkan keras pipi Andreas. Amarah menyelimuti wajah Andreas. Dia pun berkata dengan keras, beraninya kamu memukulku. Aku adalah ketua kamar dagang wilayah barat. Plak, Johan kembali menamparnya tanpa basa-basi. Dia benar-benar tidak peduli. Ketua, sekarang ketuanya adalah Pak Tama. Beraninya kamu bersikap bodoh pada Pak Tama. Apa kamu ingin mati? Nyali Andreas mendadak menjadi ciut. Dia pun buru-buru berkata, tidak, ini semua salah paham. Aku tidak bermaksud membuat malu Pak Tama. Aku akan pergi sekarang. Apa? Ingin pergi? Johan mencibir dan tertawa kecil. Apa kamu sudah minta izin Pak Tama? Tanya Johan lagi. Andreas buru-buru membalikkan badan dan berkata pada Tama. Pak Tama, maafkan aku. Ini semua hanya kesalahpahaman saja. 4 orang itu ingin membuat masalah denganmu. Dan aku tidak bisa menghentikannya. Mereka layak mendapatkan ganjarannya. Tolong biarkan aku pergi. Tama pun mengangguk, tersenyum, dan menjawab santai. Tidak masalah. Aku bisa membiarkanmu pergi. Lagi pula aku tadi sudah membiarkanmu pergi. Tama kini menatapnya dengan santai dan tersenyum. Tapi kamu tahu, kan apa yang harus kamu lakukan? Aku tidak perlu mengajarimu lagi, kan? Andreas sangat takut bahwa Tama akan memperlakukannya seperti para pengawalnya itu. Jadi dia pun segera berlutut di lantai dan memohon dengan penuh air mata. Ayah, aku mohon agar ayah bisa melepaskan anakmu yang nakal ini. Aku doakan ayah banyak rizki dan sehat selalu. Melihat itu, Johan tampak geli. Haha, bisa-bisanya kamu. Orang tua. Andreas tersenyum pahit dan berkata dalam hati. Aku lihai dalam urusan seperti ini. Andreas benar-benar merendahkan dirinya sendiri kali ini agar bisa selamat. Dia bahkan telah memanggil Tama dengan sebutan ayah, sebanyak 3 kali seorang direktur sekaligus pemilik perusahaan Modes Group yang sangat terkenal. Rela melakukan sesuatu yang memalukan bagi dirinya maupun nama besar perusahaan. Tapi Andreas tidak peduli. Dia yakin kalau dia selamat, maka dia bisa memulihkan nama baiknya sesegera mungkin. Maka dia pun buru-buru mengeluarkan jurus menjilatnya. Ayah, tolong beri aku tanda kalau kamu memaafkanku. Aku akan berhutang terima kasih padamu selamanya. Mendengar itu, Tama bereaksi dengan menggelengkan kepalanya. Aku senang mendengar kamu memanggilku ayah. Tapi jujur, ini tidak akan mudah untukmu. Andreas tercengang dengan kata-kata Tama. Seperti pertanda buruk untuknya. Andreas pun buru-buru bersujud dan menangis. Ayah, aku benar-benar salah.
Lihatlah umurku ini. Ayah, maafkan aku kali ini. Tama melirik ke arah Vivian yang juga tampak ketakutan di sebelah Andreas. Dia pun berkata dengan ringan. Vivian, pelangganmu itu sudah berlutut dan bersujud. Kenapa kamu masih berdiri saja? Andreas langsung meraih tangan Vivian dan menariknya hingga dia jatuh dan berlutut di lantai. Andreas pun berbisik padanya. Otakmu di mana? Apa kamu tidak tahu kamu berhadapan dengan ayahku? Tidak ada pilihan lain. Bagi Andreas, saat ini bertahan hidup jauh lebih penting daripada nama baik, martabat, atau apapun. Dia pun rela merendahkan diri serendah-rendahnya di depan kerumunan banyak orang. Vivian pun kini telah berlutut. Tidak bergerak dan tidak pula bersuara. Andreas pun bertanya pada Tama. Ayah, apa sekarang ayah sudah puas? Tama menggelengkan kepala. Belum puas. Hati Andreas kembali bergetar. Dia pun segera bertanya lagi. Apa yang bisa aku lakukan agar ayah puas? Tama terkekeh sejenak. Lalu dia berkata, sekarang panggil aku kakek. Kalau kamu melakukannya dengan cara yang baik, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Seketika hati Andreas bak disambar petir. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Ingin rasanya untuk melawan Tama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia dibuat malu dengan dipukul, berlutut, mengemis untuk dilepaskan, memanggilnya ayah, hingga terkencing di celana. Dan baru saja, dia diharuskan memanggil Tama dengan sebutan, kakek. Bagi Andreas ini sangat memalukan. Menyadari ada keraguan di benak Andreas, Tama pun bertanya, kenapa? Keberatan. Andreas tersedak dan terbangun dari lamunan. Dia pun buru-buru berkata, tidak, aku tidak keberatan. Andreas pun segera bersujud ke lantai sambil berkata, kakek, aku salah. Tolong maafkan aku. Tama mengerutkan kening sejenak, lalu bertanya, aku siapamu? Andreas berkata sambil menangis. Anda adalah kakekku. Belum puas. Tama bertanya lagi, lalu kamu itu siapaku? Andreas semakin keras terisak dan menjawab, aku adalah cucumu. Tama mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu berkata, baiklah. Aku masih semuda ini tapi sudah punya cucu oke. Kalau begitu, aku akan mengampunimu. Andreas akhirnya merasa lega. Dia pun segera bangkit dan ingin langsung pergi. Tunggu dulu, kata Tama setengah berteriak. Kamu mau langsung pergi begitu saja? Tidak pamit. Bab 198. Aku akan melayanimu. Andreas menahan gejolak hebat di dalam hatinya. Dan berkata, kakek, boleh saya pergi sekarang? Mendengar itu, Tama pun tersenyum dan mengangguk. Boleh, cucuku yang pintar, kata Tama ringan. Andreas semakin merasakan penghinaan besar dari kata-kata itu. Dia pun enggan bertahan lama di sana. Andreas balik badan dan berjalan keluar dengan tubuh sedikit bergetar. Vivian pun buru-buru mengikutinya di belakang. Saat mereka berdua pergi, mereka khawatir Tama akan berulah dan menghentikan langkahnya lagi. Tapi di sana Tama sudah tidak tertarik untuk menggubris dua orang itu. Terutama untuk Andreas. Tama telah menghilangkan kejantanannya untuk selamanya. Andreas seumur hidup akan terjebak pada kecacatan itu yang akan bisa membuatnya hilang kendali. Setelah keduanya pergi, Johan bergegas melangkah maju untuk berbicara pada Tama. Pak Tama, maafkan saya yang terlambat, sehingga harus Anda sendiri yang menyingkirkan sampah itu. Itu salah saya, dan saya siap menerima hukuman, kata Johan dengan membungkukkan badan isyarat hormat. Tama memintanya untuk melupakan itu. Dia justru bertanya, "Lo kamu kenapa di sini? Bukankah di sini adalah acaranya industri konstruksi dan dekorasi? Apa kamu juga main di bisnis ini?" "Iya," jawab Johan dengan senyum lebarnya. "Semen merek Fuerte yang banyak digunakan di Jakarta ini. Sebagian besar sahamnya adalah milik saya. Lagi pula, saya juga menjadi perantara dari proyek-proyek besar yang ada di Jakarta. Jadi mereka juga mengundang saya." Tama paham bahwa industri ini memiliki banyak pemain hitam, khususnya di area pasir dan semen. Dua itu biasa disebut sebagai industri abu-abu. Dan Johan rupanya juga memiliki bisnis di bidang ini, yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena pasarnya besar, jadi sangat normal bagi pengusaha manapun untuk bermain di bisnis ini. Mendengar penjelasan itu, Tama pun mengangguk dan memberikan saran. Kamu jalankan bisnismu ini dengan benar dan bijaksana. Jangan lagi jadi pemain hitam. Jangan menyakiti masyarakat biasa. Johan dengan cepat menjawab, baik,
Pak Tama, saya akan mengikuti saran Anda. Mendengar itu, Tama pun tersenyum senang. Johan menunjuk ke arah 4 pengawal Andreas yang tergeletak tak berdaya di tanah dan bertanya. Pak Tama, bagaimana dengan 4 orang ini? Tama menjawab, patahkan lutut orang yang pingsan itu. Lalu singkirkan mereka semua. Jangan sampai itu mempengaruhi moodku. Johan segera mengangguk dan berbalik menatap beberapa orang yang dia bawa. Tunggu apa lagi? Cepat. Mereka pun serentak menjawab. Baik, Pak. Jadi, mereka pun langsung menginjak keras-keras lutut orang yang pingsan hingga terdengar suara krek. Setelah itu, mereka menyeret 4 yang keras. Orang tak berguna itu keluar. Andreas menyetir mobil sendiri didampingi Vivian. Mereka pergi menuju ke rumah sakit untuk memeriksakan luka yang dialami oleh Andreas di bagian wajah. Setelah itu dia kembali ke villa milik keluarga Haris. Di dalam mobil, Andreas merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dirinya juga diliputi oleh kemarahan yang hebat. Vivian yang ada di sampingnya berkata dengan penuh kebencian. Sayang, jangan berantem langsung dengan dia. Itu sama saja mencari mati. Kamu harus pikirkan cara lain untuk mengalahkannya. Sorot mata Andreas tajam lurus ke depan. Berpikir sejenak, dia lalu berkata, jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Tidak hanya membunuhnya, tapi aku juga akan mengulitinya. Aku sudah hidup sampai sekarang. Belum pernah ada orang sekurang ajar itu padaku. Rasa jijik dan benci pada Tama sudah sangat memuncak di benak Vivian. Sekarang Andreas benar-benar berhasrat ingin membunuh Tama. Dan itu membuat Vivian senang. Vivian pun berkata dengan tenang. Sayang, kapan kamu akan melakukannya? Aku mau ikut. Aku mau lihat sendiri kamu menyiksa si brengsek itu dengan kejam. Aku ingin menyaksikan sendiri sampah paling busuk itu berlutut dan bersujud minta belas kasihanmu. Andreas semakin termotivasi dan emosinya pun memuncak. Dia gebrak setir dengan satu tangannya. Aku pasti akan menghancurkannya, kata Andreas emosional. Baguslah, jawab Vivian. Vivian tahu persis bahwa Andreas memiliki banyak orang-orang hebat yang bisa membunuh Tama. Satu-satunya alasan kegagalan misinya tadi adalah jumlah orangnya yang terlalu sedikit. Dengan lusinan orang yang akan dikerahkan oleh Andreas, Tama pasti akan terbunuh. Memikirkan ini, Vivian jadi terlihat senyum-senyum sendiri. Vivian pun menoleh dan menatap Andreas dengan ringan. Sayang, ngomong-ngomong, cepat atau lambat Tama pasti akan mati. Kamu yang akan membunuhnya. Simpan tenagamu sekarang. Jangan terlalu marah. Sesampainya di rumah, aku akan melayanimu, tambah Vivian dengan senyum menggoda. Andreas benar-benar butuh pelampiasan atas amarah yang dia pendam. Dia butuh Vivian untuk membantunya mengeluarkan semua energi itu. Maka sesampainya di rumah, Andreas berencana untuk langsung menarik Vivian cepat-cepat ke lantai atas rupanya di Diana. Andreas dan Vivian meloyor masuk ke dalam tanpa menyapa. Ada ruang tamu, ada Glenn dan rasa malu di wajah mereka. Neni Haris juga ternyata menyaksikan keganjilan itu. Dia berdehem lalu mengatakan, Vivian bisa mengatasi Andreas. Dia wanita kuat. Sudahlah. Kalian berdua jangan berpikir macam-macam. Glenn mengangguk dengan ragu. Ma, aku tidak memikirkan itu. Hanya agak aneh saja, katanya. Neni berkata dengan nada menyindir. Apa yang aneh? Yang penting punya uang banyak. Andreas memberi 10 miliar untuk Vivian. Sekarang uang itu ada di kalian, kan? Glenn kembali mengangguk. Iya, Ma, ada di aku. Pun berkata dengan penuh semangat. Kalau hubungan antara Vivian dan Andreas terus berlanjut, jangankan 10 miliar, 100 miliar pun pasti akan diberi. Saat itu, bukankah semua Neni atau sebagian uangnya akan masuk ke kantongmu juga? Mendengar itu, Glenn menjadi lebih tenang. Alasan dia mengizinkan putrinya itu bersama Andreas tentu karena uang. Andreas menginvestasikan 20 miliar ke perusahaan Haris Group, lalu memberikan 10 miliar lagi khusus untuk Vivian. Angka ini tentu saja sangat besar. Namun ini baru permulaan. Pada saatnya nanti, Andreas pasti akan lebih banyak lagi menginvestasikan uangnya untuk keluarga Haris. Memikirkan hal ini, Glenn menjadi bersemangat. Dia pun mengajak istrinya untuk kembali ke kamarnya di lantai 1 setelah masuk ke kamar. Glenn buru-buru berkata, sayang, apartemen besar yang waktu itu kita lihat di Evergrande Land. Itu uang mukanya kan 10-12 miliar. Kita sudah punya 10 miliar yang dari Andreas.
Kita hanya butuh tambahan 2 miliar lagi. Kita bisa menjual beberapa barang berharga kita. Dengan begitu, kita bisa memiliki apartemen termewah di Evergrande Land itu. Tanpa diduga Diana terlihat tidak berselera. Dia menjawab dengan wajah yang murung. Aku tidak mau tinggal di apartemen itu. Keluarganya Chandra tinggal di villa di dalamnya. Aku tidak mau tinggal di apartemen yang ada di komplek luar. Karena itu seperti tengah melindungi mereka. Mereka akan menertawakanku. Jadi, aku tidak mau tinggal di sana. Tidak kehabisan akal. Glenn terus mencoba mengompori istrinya. Begini, kita kan sekarang punya 10 miliar. Besok kita coba bicara sama Vivian. Minta dia untuk berbisik ke telinga Andreas sampai dia mau memberikan puluhan miliar lagi pada kita. Dengan begitu, kita akan bisa membayar DP villa itu. Villa di Evergrande Land harganya mencapai ratusan juta. Padahal villa-villa lain di Jakarta banyak yang harganya jauh di bawah itu. Ada sebuah villa bagus dengan beberapa rumah yang terpisah. Harganya 40-60 miliar. Uang yang mereka pegang sekarang harusnya sudah bisa dijadikan DP untuk villa itu. Tapi, biaya untuk mendekor villa juga tidak sedikit. Butuh dana tambahan sebesar 10 miliar lebih. Hanya untuk dekorasi saja. Jadi, rasanya Glenn dan istrinya tidak akan sanggup membeli villa seperti itu. Tapi jika Andreas mau menggelontorkan uangnya lagi, bukankah itu menjadi lebih mudah bagi mereka? Diana tersadar. Dia pun bertanya dengan gembira. Maksudmu, minta Andreas untuk membantu kita? Glenn pun mengangguk-angguk dan tersenyum sumringah. Aku yakin Andreas pasti masih menyukai Vivian. Maka kita harus memanfaatkannya. Diana pun mengangguk semangat. Aku juga lihat. Kayaknya Andreas dan Vivian masih mesra. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja. Andreas jauh lebih baik dari Andre Aresta. Meski Vivian bertahun-tahun sama Andre, bahkan sampai punya bayi, Andre tidak memberi miliaran seperti Andreas. Glenn mengangguk setuju. Benar, keluarga Aresta memang bukan keluarga yang baik. Diana membuang nafas sejenak lalu berkata, lupakan saja, belum lagi kita kehilangan ratusan juta. Cepat atau lambat, orang-orang seperti itu pasti akan merugi dan mati. Tentang villa, ada banyak villa baru di Jakarta, kan? Bagaimana kalau kita besok mulai melihat-lihat ke sana? Oke, besok kita coba ke Taman Sari Hill dulu. Dengar-dengar villa di sana juga lumayan bagus. Saat keduanya tengah bersemangat membahas rumah baru, tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai atas. Bab 199. Tak ada gunanya lagi. Di lantai atas hanya ada Andreas dan Vivian. Mendengar suara berisik itu, Glenn dan Diana pun terpaku dan saling pandang. Tak lama, mereka keluar kamar untuk melihat yang terjadi. Seketika mereka melihat Vivian menangis sambil berlari turun ke bawah. Glenn menyadari ada bekas merah di pipi Vivian yang terus dia pegangi. Glenn pun segera bertanya, Vivian, apa yang terjadi? Andreas memukulmu. Vivian berkata sambil menangis. Ma, dia tiba-tiba tidak bisa. Aku sudah mencoba segala cara. Tapi tetap saja tidak bisa. Akhirnya dia marah dan menamparku. Tidak bisa. Glenn bertanya penuh keheranan. Apanya yang tidak bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Vivian tidak sanggup menutupi rasa malunya. Tapi dia terdesak untuk menjelaskan. Itunya dia tidak bisa, itunya laki-laki. Tidak bisa seperti biasanya. Tidak bisa sama sekali. Diana terkejut lalu bertanya. Separah itukah miliknya? Selama ini bagaimana? Vivian menggelengkan kepala berulang kali dan menjawab. Tidak, Ma. Kemarin masih baik-baik saja. Normal. Tapi hari ini tiba-tiba tidak bisa tegang sama sekali. Glenn pun akhirnya mengerti kenapa putrinya mendapat tamparan di wajah. Dia sadar bahwa apabila seorang lelaki kehilangan kemampuan seksual, pasti dia akan kehilangan akal sehatnya. Saat tengah memikirkan itu, tiba-tiba Andreas dengan mengenakan baju tidur lari turun tergesa-gesa. Diana tampak tidak sabar untuk langsung bertanya. Andreas, apa yang terjadi? Kalau Vivian tidak bisa melakukannya dengan baik, cukup kasih tahu saja. Tidak usah pakai tangan. Ekspresi Andreas sangat tidak bersahabat. Tidak usah banyak omong. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Glenn tampaknya tidak suka dengan cara-cara yang dilakukan Andreas. Tapi pikirannya buyar setelah Neni tiba-tiba datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Glenn, kamu kenapa sih?
Kesehatan adalah nomor satu. Antarkan dia ke rumah sakit. Melihat ibunya datang dan memberi perintah, Glenn pun tidak berani berkata-kata lagi. Dia segera mengambil kunci mobil dan membawa Andreas ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Andreas terus menampakkan emosi yang buruk. Dia ingat yang dilakukan Tama padanya, dan mulai paham tentang kata-kata Tama itu. Baginya, dihajar hingga babak belur masih lebih baik daripada dia tidak bisa menggunakan alat vitalnya lagi. Tapi Andreas masih tidak tahu persis yang dilakukan oleh Tama pada kemaluannya. Seingatnya, Tama tidak sampai menginjaknya dengan keras dan itu pun tidak akan sampai membahayakan miliknya itu. Tapi, kenapa tiba-tiba dia tidak bisa menggunakannya lagi? Selama ini Andreas merasa telah rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan medis demi kebugaran tubuhnya. Setiap tahun, puluhan hingga ratusan juta dia habiskan untuk melakukan itu. Termasuk untuk perawatan ginjal dan kemampuan seksualnya. Selama ini dia selalu merasa segar dan sehat. Bahkan lebih baik daripada orang-orang muda umur 20-an tahun. Tapi Tama, apa yang dia lakukan sebenarnya? Semakin memikirkan itu, Andreas semakin merasa panik. Tidak masalah jika ini bisa disembuhkan. Tapi jika tidak, maka hidupnya sudah tidak ada gunanya lagi. Rumah sakit Royal Taruma karena ini sudah malam. Glenn hanya bisa membawa Andreas ke ruang gawat darurat. Setelah mengantre selama 10 menit, Glenn dan Andreas pun masuk ke dalam ruangan. Di dalam sana, seketika ditanya oleh dokter, ada keluhan apa? Pak, Andreas masih diam dan dokter pun melirik ke arah Glenn. Dokter, saya tidak tahu. Tolong cari tahu yang terjadi padanya, jawab Glenn sambil mengangkat tangan tanda menyerah. Dokter kembali menatap Andreas. Lalu Andreas pun memberi isyarat dengan mata yang melirik ke bagian bawahnya. Seketika dokter pun tersentak dan spontan bertanya. Kemaluan. Andreas mengangguk mengiyakan dengan malu-malu. Dokter pun menjelaskan. Kalau terkait itu, sebaiknya Anda datang ke spesialis andrologi besok pagi. Di ruang gawat darurat ini tidak ada praktek tersebut. Kami di sini hanya melayani penyakit ringan seperti demam, flu, kecelakaan, atau sakit-sakit yang mendadak yang butuh penanganan cepat. Mendengar itu, Andreas tampak kesal. Dokter, barangku ini tiba-tiba tidak berfungsi. Apa kamu tidak bisa memeriksananya sebentar? Dokter menjelaskan dengan ragu. Saya telah mempelajari kedokteran selama puluhan tahun. Tapi baru kali ini saya dengar kemaluan yang tiba-tiba tidak berfungsi. Lazimnya, ini memiliki proses dan terjadi secara bertahap. Dari semula yang berfungsi dengan sempurna, kemudian perlahan mulai lemah, hingga akhirnya tidak berfungsi lagi. Andreas tidak puas dengan jawaban si dokter. Dia pun menaikkan suaranya. Apa kamu waras? Aku hanya minta kamu untuk memeriksaku. Kenapa kamu malah bertele-tele? Si dokter pun menjadi tersulut emosinya. Tidak sopan kamu ya. Saya sudah bilang kalau penyakitmu itu tidak bisa ditangani di unit gawat darurat ini. Kalau kamu bertindak bodoh lagi, saya akan minta satpam untuk mengusirmu. Kamu. Suara Andreas tertahan dan dia menggertakkan giginya. Beberapa detik kemudian dia kembali berkata sambil menunjuk-nunjuk ke layar komputer. Kamu, buka Google sebentar, lalu ketik Modes Group. Si dokter mengerutkan keningnya dan spontan bertanya. Apa? Andreas berkata dengan keras. Buka Google dan ketik Modes Group. Cepat. Setelah digertak oleh Andreas, dokter pun tanpa sadar menurutinya. Setelah dicari, muncul Wikipedia yang memuat semua informasi tentang Modes Group. Di sana terlihat jelas foto sang pemilik dengan nama Andreas Harris. Ini sangat mirip dengan orang yang ada di depan sang dokter. Sial, rupanya dia sedang menghadapi bukan sembarang orang. Dokter pun buru-buru berkata dengan penuh penyesalan. Oh, maaf Pak Andreas. Saya tidak tahu kalau Anda yang datang. Mohon jangan marah. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung bersikap sopan. Tentang permasalahan Bapak, boleh tolong diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu saya akan bisa tahu lebih detail dan barangkali saya bisa mengatur seseorang untuk memeriksa Anda malam ini juga. Wajah Andreas menjadi lebih tenang sekarang. Dia pun berkata dengan santai, aku tidak pernah mengalami keluhan ini sebelumnya. Hari ini, tiba-tiba saja kemaluanku tidak bisa tegang. Dokter bertanya dengan cemas. Apakah tidak bisa tegang sama sekali? Iya, sama sekali tidak bisa tegang, jawab Andreas dengan wajah muram.
Setelah berpikir sejenak, dokter pun memberikan jawaban. Saya menduga ini ada hubungannya dengan sistem saraf. Pak Andreas, saya bisa mengatur pertemuan untuk Anda dengan rekan saya. Dia dokter ahli saraf. Bagaimana menurut Anda? Andreas mengangguk dan menjawab singkat. Segera saja. Si dokter pun tidak berani untuk berlama-lama lagi. Dia segera menelepon dokter yang bertugas di bagian rawat inap untuk segera mengatur tes untuk Andreas. Sekarang sudah malam. Dokter-dokter di bagian rawat jalan sudah lama pulang. Hanya tersisa dokter di bagian rawat inap saja. Secara kebetulan, dokter yang bertugas di bagian rawat inap itu adalah dokter yang beberapa hari lalu menangani ayah mertuanya Tama. Chandra Haris. Saat tulang punggungnya cedera parah. Akhirnya dokter itu pun melakukan pemeriksaan kepada Andreas. Setelah diperoleh hasilnya, si dokter tersebut menunjukkan ekspresi yang sangat jelas Andreas saat ini tengah berbaring di ranjang pasien. Dia terlihat sangat panik saat melirik ke arah dokter yang memeriksanya. Dia sudah memikirkan hal terburuk. Bahkan dia merasa lebih baik mati jika itu tidak bisa disembuhkan. Bab 200. Dua korban Tama. Andreas buru-buru bertanya pada dokter yang terlihat sangat serius itu. Dokter, bagaimana hasilnya? Dokter itu pun menggelengkan kepalanya beberapa kali lalu berkata, Pak Andreas, penyakit ini sepertinya tidak bisa disembuhkan. Dari hasil pengujian kami, saraf Anda benar-benar telah mati. Istilah medisnya adalah nekrosis. Nekrosis. Ini tidak bisa disembuhkan. Atau kalian tidak mampu menyembuhkannya? Tanya Andreas dengan nada tinggi dan mimik muka sangat serius. Si dokter tampak menahan rasa tersinggungnya. Dia tetap berusaha menjawab dengan baik. Dengan metode medis saat ini, saraf yang rusak mungkin masih bisa disembuhkan. Tapi saraf yang mati, itu mustahil. Sama seperti orang yang mengalami kecelakaan. Beberapa orang masih bisa berdiri setelah sembuh. Tapi beberapa orang lain sudah tidak bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Berhenti sejenak, dia kemudian melanjutkan sambil menatap tajam Andreas. Dalam kasus ini, kemanapun Anda pergi, di luar negeri yang paling jauh sekalipun, tidak akan bisa disembuhkan. Kenapa bisa jadi begini? Teriak Andreas putus asa. Andreas mulai mengalami kecemasan yang luar biasa. Dia pun terus berkata tanpa bisa dikendalikan. Aku punya uang. Berapa? 100 juta. 1 miliar. 10 miliar. Butuh uang berapa untuk menyembuhkan punyaku ini? Dokter tidak meladeni tawaran itu. Dia menjawab dengan nada serius. Saraf itu seperti kehidupan manusia. Meski sekarat, dia masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah mati, itu benar-benar mati. Tidak bisa lagi dihidupkan. Setelah mengambil nafas sejenak, dokter pun melanjutkan lagi. Jangankan 10 miliar atau 100 miliar. Uang 1 triliun pun tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lihatlah Steve Jobs. Berapa kekayaan yang dia miliki. Bahkan dengan seluruh uangnya itu, dia tidak bisa dihidupkan kembali. Dia hanya berumur 50-an tahun saja. Dan umumnya manusia meninggal di usia itu. Bukan. Mendengar itu, hati Andreas bak disambar petir. Kesedihan mendalam membanjirinya. Dia berpikir bahwa selama ini dia kerja keras dan mengumpulkan banyak uang hanya demi kesenang-senangan semata. Khususnya menikmati hari-hari dengan wanita-wanita cantik sesuka dia. Tapi jika alat vital ini tidak berfungsi lagi, untuk apa lagi uang-uang itu? Untuk apa terus hidup? Menyadari ini, seorang pengusaha besar yang angkuh seperti Andreas pun akhirnya menangis. Dia terlihat menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Glenn ada di sampingnya, tak bisa menahan kesedihan pula. Dia hampir yang saja meneteskan air mata menyadari betapa sulit ujian yang dialami Andreas. Sebagai seorang pria, dia bisa merasakannya. Di saat yang sama, dia pun berpikir betapa pentingnya menjaga kesehatan alat vitalnya. Jika itu sudah tidak berfungsi, maka perannya sebagai seorang pria pun sudah berakhir. Tiba-tiba sang dokter memecah tangis Andreas dengan sebuah harapan. Pak Andreas, sepertinya ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit Anda ini. Tangis Andreas seketika berhenti. Apa? Tanya Andreas dengan penuh semangat. Dia pun langsung meraih tangan dokter yang merawatnya dan dengan gemetar bertanya. Siapa yang bisa menyembuhkanku? Cepat katakan. Dokter menjawab dengan senyum yang tertahan. Orang itu tidak di rumah sakit ini. Terus bagaimana kamu bisa yakin kalau dia bisa menyembuhkanku?
Bukankah tadi kamu bilang kalau saraf yang mati tidak dapat disembuhkan lagi? Tanya Andreas dengan penuh penasaran. Dokter itu pun menjawab, benar, itu tidak bisa disembuhkan. Tapi dia adalah orang yang sangat hebat. Penuh keajaiban. Dia bisa menyembuhkan siapa saja yang lumpuh total dari leher ke bawah. Apalagi penyakit Anda ini mungkin terbilang ringan untuknya. Saya yakin dia bisa menyembuhkannya. Andreas menjadi semakin bersemangat. Siapa dia? Di mana dia? Cepat katakan padaku. Dokter yang merawat pun tersenyum dan berkata, Pak Andreas, saya bisa mengenalkannya pada Anda. Tapi apakah Anda akan memberikan imbalan untuk perkenalan itu? Andreas segera mengeluarkan buku cek dari kantongnya. Dia menulis cek senilai 200 juta lalu menyerahkan pada dokter di depannya itu. Kalau orang yang kamu kenalkan itu bisa membuatku sembuh, aku akan memberikan 800 juta lagi untukmu, kata Andreas sungguh-sungguh. Sang dokter pun dengan sumringah menerima cek itu. Dia lalu berkata, ada seorang dokter super jenius di Jakarta. Dia menyembuhkan pasien yang sudah divonis 99% lumpuh beberapa hari lalu. Dia sangat luar biasa, melebihi kemampuan dokter-dokter spesialis saraf. Namanya Dr. Wisnu. Dia membuka praktek juga. Kalau Anda memintanya dengan kesungguhan, mungkin dia akan mau menyembuhkan Anda. Mendengar itu, Andreas tiba-tiba kaget dan bertanya penasaran. Apa maksudmu Dr. Wisnu Purbo? Anda kenal Dr. Wisnu? Tanya sang dokter penuh keheranan. Andreas tertawa sesaat sebelum menjelaskan. Lebih dari sekadar kenal, dia punya hubungan yang dekat dengan keluarga besar kami. Dia tadinya bukan siapa-siapa, tapi keluarga kami membantunya hingga dia bisa sukses. Dia pun berterima kasih pada keluarga kami. Aku tidak tahu kalau rupanya dia ada di Jakarta. Selesai mengatakan itu, Andreas langsung melompat dari ranjang dan berkata pada Glenn, ayo ikut aku ke tempat Dr. Wisnu. Dia bisa menolongku. Akhirnya Andreas memegang alamat rumah dan klinik Dr. Wisnu dari dokter jaga di unit rawat inap. Glenn pun memacu mobil dengan cepat, membawa Andreas ke klinik Dr. Wisnu. Saat sampai di sana, terlihat pintu klinik yang setengah tertutup. Andreas dan Glenn pun turun dari mobil. Tiba-tiba dia melihat seorang pria muda dengan kruk dan kaki dibalut perban seperti tengah bernegosiasi dengan petugas yang berjaga di apotek. Mas, bisakah kamu bicara ke Dr. Wisnu agar dia mau mengobati kakiku? Kalau dia bisa menyembuhkan kakiku ini, aku akan memberinya 10 miliar, kata pria muda dengan penuh pengharapan. Maaf, Pak, kami telah berbicara dengan Dr. Wisnu. Dan kata beliau Anda telah menyinggungnya. Jadi tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan. Beliau tidak akan membantu Anda, jawab petugas. Pak, Anda hampir setiap hari datang kemari. Dan itu telah mengganggu pelayanan kami kepada masyarakat. Dr. Wisnu bilang kalau Anda besok datang ke sini lagi, beliau akan lapor polisi. Lanjutnya, pemuda itu sambil menahan sakit kembali berkata, Mas, tolonglah saya. Katakan sesuatu yang baik-baik kepada Dr. Wisnu. Aku akan memberimu uang banyak. Petugas apotek itu pun mendorongnya hingga ke pintu lalu berkata dengan dingin. Tolong pergi. Pak, jangan datang lagi. Glenn seperti mengenali pemuda itu. Juan Haryadi. Yang terjadi sebenarnya adalah Juan menyinggung perasaan Tama saat di pameran mobil. Ketika Chandra tengah dirawat di rumah sakit, Juan bertemu dengan Tama. Lalu tanpa basa-basi Johan melemparnya keluar jendela. Juan jatuh ke bawah dari kamar lantai 3. Kakinya patah. Menyadari itu, Glenn pun bergegas menghampiri. Oh, Pak Juan, ada apa ini? Om Glenn, kata Juan sedikit terkejut. Ini, kakiku patah. Dokter bilang kakiku tidak bisa disembuhkan dan akan lumpuh seumur hidup. Aku datang ke sini, tapi Dr. Wisnu malah mengusirku. Glenn spontan bertanya, Dr. Wisnu mengusirmu. Apa karena Tama? Iya, jawab Juan dengan nada putus asa. Sulit dipercaya. Bahkan seorang jenius seperti Dr. Wisnu pun nurut sama anjing bau sampah itu. Om Wisnu kenal Tama? Tanya Andreas tiba-tiba kepada Glenn. Glenn mengangguk dan mengatakan, iya, tampaknya hubungan mereka sangat dekat. Aku sendiri tidak tahu kalau mereka bisa sedekat itu. Andreas menjawab dengan dingin. Hubungan Tama dengan Om Wisnu pasti tidak akan sebaik hubunganku dengannya. Aku kenal Om Wisnu sejak umurku 3 tahun. Dan sekarang sudah 50 tahun.
Setelah mengatakan itu, Andreas pun bergegas masuk dengan tatapan angkuh. Tanpa diikuti oleh Glenn, dia berteriak-teriak, "Om Wisnu, tolong aku Om." Petugas yang baru saja mengusir Juan segera menghampiri Andreas dan berkata, "Pak, maaf, kami telah tutup. Jika Anda ingin bertemu Dokter Wisnu, kembalilah besok pagi." Tidak terima. Andreas buru-buru berkata, "Om Wisnu dan aku adalah sahabat lama. Keluarga kami juga sangat dekat." Mendengar keributan di klinik, Wisnu pun buru-buru keluar. "Andreas, kok kamu ada di Jakarta?" Andreas tampak senang sekarang. Ceritanya panjang. "Om, oh iya, Om, sekarang saya sedang sakit. Tolong bantu saya." Wisnu buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Ceritakan pelan-pelan yang terjadi." Setelah itu, Andreas pun bercerita dan menjelaskan kondisinya. Wisnu dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita demi cerita. Dan perlahan keningnya mulai berkerut. Bersambung.